Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Saya, Sylvia, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 01 Baruhunwang dengan Ibu Fasilitator Ibu Yulia Ratna dan pengajar praktik Ibu Wilni Oktavia SPD. Saya akan melakukan refleksi melalui 3 pertanyaan pemantik terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitunya yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini adalah gambaran bagaimana suasana pembelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya sebelumnya memahami dan melaksanakan pembelajaran di mana guru mendominasi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Saya menganggap belajar lancar jika suasana tertib dan tenang. Yang ketiga, pembelajaran hanya di sekolah dan sering di dalam kelas. Dan yang keempat, guru kurang memahami karakteristik anak. Ini adalah gambaran bagaimana suasana pembelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya yaitu yang pertama, merubah pemikiran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada pada kita bisa menjadi sumber belajar. Murid bebas memilih dari sumber mana mereka akan belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada murid. Yang ketiga, saya menghargai karakteristik setiap murid, bahwa murid terlahir berbeda setiap individu. Setiap murid memiliki keunikan masing-masing. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 juga merubah perilaku saya, yaitu yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang ketiga, berusaha menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan mencermati bakat murid melalui observasi, wawancara, dan pendekatan personal. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka penerapan yang segera dapat saya lakukan adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid dalam perancangan agar pembelajaran sesuai harapan murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sesuai sosial dan budaya yang ada di daerah saya. Yang ketiga, memberi ruang kepada murid untuk belajar dari alam sekitar. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Yang keenam, menerapkan trilogi pendidikan ing ngarso sung tulodo, ing madio mangunkarso, tutpuri handayani. Pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Pada dasarnya anak-anak suka bermain. Belajar melalui bermain dapat memberikan kesempatan kepada anak
untuk bereksplorasi, berimprovisasi, berkreasi, mengekspresikan perasaan, dan belajar secara menyenangkan. Ada beberapa kesimpulan yang saya ambil dari pelajaran modul 1.1, yaitu: 1. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Yang kedua, pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang karakter atau budi pekerti. Yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba atau berpihak kepada anak. Itulah refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.